Dinamika peran dan keterlibatan kelompok militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia sering menjadi wacana yang mengundang sikap pro dan kontra dari banyak kalangan. Pada masa lalu, sejarah pertautan kelompok tentara dengan dunia politik di Indonesia memang kerap diwarnai drama dan tragedi, terutama terkait dengan penyalahgunaan konsep dui fungsi tentara pada masa kekuasaan rezim Orde Baru. Persentuhan kelompok tentara dengan dunia politik dalam sejarah Indonesia telah terjadi sejak tahun-tahun awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemunculan dan perang penting kelompok tentara dalam sejarah politik Indonesia bahkan tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Negara Republik Indonesia sendiri, terutama terkait peran vital tentara Indonesia selama perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dan keberlangsungan Negara Republik Indonesia yang pernah nyaris dibubarkan pasukan militer Belanda lewat jalan kekerasan. Faktor sejarah ini membuat peran sosial politik TNI atau Tentara Nasional Indonesia dalam praktek kenegaraan di Indonesia seakan menjadi hal yang alamiah. Ketika pada tanggal 5 Oktober tahun 45, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat dari BKR yang tadinya ada, dapatlah difahami bahwa TKR itu adalah suatu tentara revolusi, beda dari tentara negara yang lain yang dibentuk secara normal. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa tentara yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia selalu mempunyai sikap bahwa dia tidak hanya alat pemerintah yang punya kewajiban berfungsi sebagai alat pertahanan keamanan, akan tetapi dia juga merasa tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang dinyatakan pada waktu proklamasi itu. Tak lama setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda, sistem demokrasi liberal yang dipraktekkan di Indonesia sejak tahun 1950 membuat TNI kehilangan peran sosial politiknya. Situasi ini sempat membuat gerah banyak perwira TNI. Pada tanggal 17 Oktober 1952 atau 2 hari setelah DPR mengeluarkan mosi mutasi sejumlah pimpinan TNI, ribuan tentara dan warga sipil berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Dalam aksi ini, kelompok tentara menuntut pembubaran DPR karena dianggap terlalu ikut campur urusan internal militer. Waktu itu Pak Kemal Idris waktu itu berpangkat Letnan Kolonel menempatkan artilerinya di depan istana. Jadi kemudian oleh orang-orang yang nggak senang pada TNI dikatakan bahwa mau merebut kekuasaan. Tapi Bung Karno menolak. Bung Karno tidak mau membubarkan parlemen. Persoalannya sebenarnya terletak tentara yang dalam proses memperjuangkan kemerdekaan dan mempunyai jasa besar dalam proses itu. Setelah kita merdeka, pertanyaannya dia ada di mana dalam proses pemerintahan negara. Kalau mengambil demokrasi barat, tentara itu tidak boleh masuk dalam pemerintahan sipil. Tetapi kan kondisi kita beda dengan masyarakat Amerika, masyarakat Eropa Barat, atau masyarakat yang menerima demokrasi liberal. Gitu. Nah, di situ persoalannya sebenarnya. Oktober, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Abdul Haris Nasution yang dianggap mengeluarkan perintah unjuk rasa dinonaktifkan dari jabatannya. Meski kemudian pada tahun 1955 Nasution kembali diangkat Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tahun 1958, seiring dengan keinginannya membentuk pemerintahan yang lebih sentralistis, Presiden Soekarno mulai mendekati kelompok tentara.
Kala itu Soekarno menyatakan akan memberi kesempatan kepada para perwira TNI berpartisipasi aktif dalam bidang non-militer atau kekaryaan. Menyikapi hal ini, Nasution memperkenalkan konsep jalan tengah untuk mengakomodasi keterlibatan tentara dalam dunia politik praktis. Menurut konsep ini, tentara berpeluang berperan terbatas dalam pemerintahan sipil. Tahun pertama dari Akademi Militer Magelang membuat berpidato yang menyatakan bahwa TNI itu beda dari tentara-tentara seperti di Amerika Latin yang menegakkan diktatur militer. TNI juga berbeda dari tentara-tentara di Eropa Barat yang umumnya dari negara liberal. Boleh dibilang istilahnya kemudian yang dipakai oleh Pak Profesor Djoko Sutono, TNI menempuh jalan tengah. Nah itu yang kemudian, ini semua yang kemudian dirumuskan oleh kita sendiri sebagai dwifungsi TNI. Dwifungsi itu bermula sebenarnya ketika Soekarno tahun 58 bulan November menjadikan tentara itu kekuatan politik legal dengan menjadikannya golongan karya. Jadi tentara itu kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik. Nah, itulah yang disebut oleh Nasution sebagai dwifungsi. Gitu. Nah, atas dasar itulah tentara itu bisa duduk di kabinet, bisa duduk di DPR, di MPR, jadi kepala daerah, anggota DPRD dan sebagainya. Sama dengan partai politik. Dukungan militer ini dibalas Soekarno dengan melibatkan sejumlah perwira TNI dalam pemerintahan, termasuk dengan memberi jatah kursi perwakilan TNI yang kala itu telah berganti nama menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam DPR gotong royong yang dibentuk tanpa melalui proses pemilu. Namanya kepemimpinan itu, apakah pada saat di militer terus kemudian kita memimpin orang sipil, sebenarnya sama aja bisa kita terapkan. Saat pemerintahan Presiden Soekarno tumbang dan digantikan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto, konsep jalan tengah yang pernah diperkenalkan Nasution dikembangkan menjadi konsep dwifungsi ABRI. Dengan berlindung di balik konsep dwifungsi ABRI, Presiden Soeharto kemudian kian jauh melibatkan kelompok militer dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Terlebih setelah Golkar atau golongan karya yang menjadi kendaraan politik militer meraih kemenangan dalam pemilu tahun 1971. Ketika Pak Harto mengambil dan didukung oleh kekuatan-kekuatan Orde Baru, mengganti Presiden Soekarno dengan beliau menjadi presiden, itu memang republik kita adalah republik yang sedang bangkrut. Itu harus diakui. Anda bayangkan inflasi 600%. Uang pernah ditukar dari Rp1.000 menjadi Rp1. Sanering tahun 66. Nah, tampaknya Pak Harto melihat bahwa kita tidak bisa mengembalikan stabilitas itu tanpa menggunakan kekuatan yang memang secara organisatoris jauh lebih baik dari organisasi yang ada. Dia lebih baik daripada organisasi partai tentu. Ya, karena sistem komando, sistem segala macam. Nah, saya kira itu yang menyebabkan mengapa Pak Harto untuk mempertahankan stabilitas pemerintahannya dan stabilitas keamanan, maka beliau menggunakan tentara dalam pengertian dwifungsi ABRI untuk menjaga agar supaya stabilitas itu tetap terjaga. Permulaan Orde Baru masih oke. Tapi setelah kurang lebih tahun 70-an lah. 70-an sebelum tahun 80. Saya sudah waktu itu sudah jadi gubernur Lemhanas.
mulai, nah ini manusia itu enggak ada yang sempurna ya, terutama dari lingkungan Pak Harto. Kemudian penempatan itu lebih bersifat manfaat pribadi. Selama masa pemerintahan Orde Baru, pemaknaan konsep duifungsi ABRI diperluas, sehingga memberi peluang militer mendominasi dan mengintervensi setiap sektor kehidupan bernegara, terutama sektor birokrasi dan politik. Secara perlahan, konsep duifungsi ABRI menjadi tak lebih dari sebuah dalih pembenar bagi rezim Soeharto untuk menggunakan kelompok tentara sebagai alat pendukung kekuasaannya. Kala itu, pemerintah Soeharto banyak mendudukan perwira ABRI yang dinilai loyal kepada kekuasaannya di banyak jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, seperti menjadi menteri, kepala departemen, gubernur, bupati atau wali kota, dan lain-lain. Pada zaman Pak Harto, keterlibatan TNI, tentara dalam kehidupan politik itu bisa dikatakan hampir tanpa batas. Anda bisa bayangkan semua wilayah dimasuki oleh militer. Bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Mulai tingkat pusat, tingkat nasional, sampai tingkat lokal. Kemudian juga di eksekutif, mulai bupati, wali kota, gubernur, itu hampir semuanya tentara. Ini memang pekerjaan yang kontradiksi ya. Saya tentaranya kan dari pasukan khusus ya. Dan saya ini kan dilatih secara profesional sebagai prajurit. Ya, bagaimana meledakkan jembatan, ya, bagaimana meledakkan bangunan-bangunan gitu ya. Lalu bagaimana membunuh, maksudnya orang itu musuh ya, secara senyap maupun dengan senjata, itu semuanya kan kita mempunyai keahlian seperti itu. Lalu saat saya harus jadi gubernur, saya justru membangun jembatan, saya membangun gedung, saya ngopainin orang itu dari dalam kandungan sampai dia mati, itu menjadi urusan saya sebagai gubernur. Ini sangat kontradiksi. Tetapi namanya kepemimpinan itu, apakah pada saat di militer terus kemudian kita memimpin orang sipil, sebenarnya sama aja bisa kita terapkan. Tentu perlu adaptasi kita kan ya, karena ada sistem yang beda gitu. Kalau di militer itu kan garis komandonya jelas, ya selalu aja dari top down kan gitu kan. Nah kalau di dalam demokrasi kan justru dari bottom up kan gitu kan. Itu kebalikannya. Tidak hanya di lingkup lembaga-lembaga eksekutif, untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Soeharto juga menggunakan kekuatan tentara untuk memperkuat cengkramannya di lembaga legislatif. Pada masa Orde Baru, jatah kursi ABRI di DPR yang dipilih dengan persetujuan presiden tanpa lewat pemilu pernah ditambah menjadi 100 kursi. Dengan jumlah kursi ABRI yang signifikan di parlemen, ditambah perolehan kursi Golkar, yang kala itu menjadi mesin politik Orde Baru, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi mandul. Setiap suara vokal anggota partai politik di dewan, di parlemen, itu kan dihambat atau dipersulit. Sehingga yang berlangsung kemudian adalah semacam monopolitik. Monopolitik itu dalam pengertian politik itu hanya ditentukan oleh kekuatan militer plus Golkar plus birokrasi, yaitu ABG istilahnya ya pada zaman itu ya, ABG, ABRI, birokrasi, Golkar. Nah, kekuatan ABG inilah yang kemudian menjadi kaki tangan Pak Harto selama sistem Orde Baru itu berlangsung. Dominannya kekuatan militer dalam kehidupan politik Orde Baru belakangan bukan hanya menyebabkan kekacauan dalam proses rekrutmen dan perkaderan pemimpin politik dan pemerintahan, namun secara luas juga menghalangi terciptanya kehidupan yang demokratis. Dunia sipil ini merasa diambil kerjaannya, diambil pekerjaannya oleh tentara.
Malah waktu saya jadi wakil Kasat ya, saya waktu itu pergi ke Akmil Magelang, bicara di depan Taruna. Saya mengatakan, saya mendapat kesan bahwa sekarang taruna-taruna itu tujuannya masuk Akmil, bukan untuk menjadi komandan pasukan yang bertempur, yang jago, tapi lebih ingin menjadi bupati. Iya, memang zaman Orde Baru ya. Peran TNI itu atau ABRI waktu itu sangat menonjol ya. Di semua bidang berbangsa dan bernegara ya. Kehidupan berbangsa negara itu ada semua kita gitu. Apa itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai Ankam itu sendiri gitu. Sehingga tentu saja menimbulkan kecemburuan ya, dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Ketika TNI militer memasuki eksekutif dan legislatif. Ketika memasuki legislatif, nggak ada gunanya lagi pemilu. Pemilu menjadi sia-sia. Pemilu dilakukan tiap 5 tahun. Kemudian juga memasuki eksekutif sebagai kepala-kepala daerah, gitu juga. Nggak ada gunanya diadakan pemilu, nggak ada gunanya katakanlah sekolah atau kuliah di APDN ya dulu ya, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri itu kan disiapkan menjadi pejabat sipil di pemerintahan sipil, mulai camat, wali kota, bupati dan seterusnya. Dan tentu saja kehidupan demokrasi kita ya mati dalam pengertian yang sepenuhnya. Langkah rezim Soeharto menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kelanggengan kekuasaannya juga meninggalkan jejak kelam bagi sejumlah individu atau kelompok yang dianggap mengancam kekuasaannya. Tidak ada di negara manapun kekuasaan militer itu atau militer yang berpolitik itu kemudian tidak melahirkan angka-angka kekerasan. Masifnya keterlibatan ABRI dalam kehidupan politik praktis selama masa kekuasaan Orde Baru tidak hanya menghalangi terciptanya kehidupan yang demokratis, namun juga menimbulkan beragam ekses negatif, terutama ekses yang timbul dari bergesernya fungsi kelompok militer dari fungsi sebagai alat pertahanan negara menjadi alat pertahanan pemerintah yang tengah berkuasa. TNI, polisi itu alat negara, bukan alat pemerintah. Gitu. Nah, oleh Pak Harto diturunkan dari alat negara menjadi alat pemerintah. Itu dua hal yang berbeda. Pemerintah itu bisa ganti. Memang ganti 5 tahun, 5 tahun sekali kan, lewat pemilu. Tapi negara itu selama kita masih percaya pada proklamasi kemerdekaan dan Pancasila, tidak mungkin Republik Indonesia diganti. Ada di mana pelaksanaan pengkaryaan itu betul-betul efektif dan positif. Tetapi saya ngakui bahwa juga kemudian terjadi hal-hal yang kurang baik. Karena itu mungkin Anda pernah dengar ada petisi 50 itu. Yang petisi 50 bagian terbesar juga perwira TNI kan. Nah itu yang kurang cocok dengan kepemimpinan Pak Harto soal itu. Terjebaknya ABRI menjadi alat kekuasaan rezim Orde Baru, membuat kelompok tentara tidak bisa bersikap netral dan berdiri di atas semua golongan. Pada masa ini, cara-cara kekerasan yang dibungkus dengan retorika pendekatan keamanan sering dilakukan ABRI untuk memberangus individu atau kelompok yang dianggap mengancam eksistensi pemerintah. Akibatnya, banyak perwira ABRI menjadi tertuduh dalam sejumlah laporan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tidak ada politik militer ya semacam ini untuk menguasai wilayah politik dan bisnis itu tanpa juga pelanggaran atau tanpa kekerasan ya, tanpa pelanggaran hak asasi. Pasti terjadi dan karena itu kita bisa mengurut banyak daftar bagaimana berbagai peristiwa terjadi sejak G30 SPKI misalnya tahun 65, kemudian ada peristiwa Malari tahun 74, kemudian juga skandal raksasa di Pertamina
dalam soal bisnis misalnya penyerbuan Timur pada tahun 75 atau kemudian penumpasan gerakan mahasiswa tahun 78 yang menolak Soeharto menjadi presiden, atau selanjutnya juga ada penembakan misterius 82-83, tragedi Tanjung Priok 84, kemudian Talang Sari 89, tragedi di Santa Cruz Dili 1991, Marsinah 91, dan tragedi Trisakti Semanggi pada Mei 98. Dan di situ ujung dari kekuasaan Soeharto. Jadi tidak ada di negara manapun kekuasaan militer itu atau militer yang berpolitik itu kemudian tidak melahirkan angka-angka kekerasan. Ya, tidak melahirkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Saat terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, praktek duifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan. Sehingga pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, penghapusan doktrin duifungsi ABRI disepakati dan mulai direalisasikan setelah pemilu 2004. Dengan dihapuskannya duifungsi ABRI sejak tahun 2004, tugas, fungsi, dan peran militer Indonesia yang kembali disebut TNI dikembalikan seperti semula, yakni sebagai alat pertahanan negara yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kalau negara demokrasi liberal itu tentara itu di luar pemerintahan sipil. Di luar pemerintahan sipil. Kalau dia mau menduduki jabatan sipil, dia letakkan jabatan pangkatnya. Ya seperti sekarang yang kita lakukanlah, kalau seorang jenderal mau jadi gubernur, ya buang dulu pangkat jenderalnya. Politik itu wilayahnya sipil. Nah, oleh sebab itu militer mesti tunduk pada otoritas sipil. Jadi pengakuan pada supremasi sipil itulah yang menjadi posisi kunci militer. Pengalaman buruk yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, kala kelompok tentara dipergunakan di luar fungsi, peran dan kemampuan mereka mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada sebuah diktum, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, kelompok militer bukan hanya berkewajiban menghormati supremasi sipil, tapi juga harus berdiri di garis paling depan dalam melindungi hak-hak sipil setiap warga negara lewat terciptanya kehidupan demokratis seperti tersirat dalam cita-cita kemerdekaan kita. Karena untuk tujuan itulah pada masa lalu tentara nasional kita dibentuk. Metro TV, knowledge to elevate. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.